Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal asadid wal ustadatil kiram. Baik, mengawali acara kita pada subuh kali ini, besar harapan kami, mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya ialah pembacaan Al-Ma'surat yang insyaallah yang akan dipimpin oleh Syekhuna Al-Ustad Khalil Rahman. Masya Allah. Wal makan iyahu tafaddal masyhur. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Baik, Al-Mubaddil lil Ustaz Taufik Aziz, falyatafaddal mashkurul ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah hamba rasa takut. Amin. Yang mana dengan rasa takut itu akan menghalangi hamba dari berbuat maksiat, dari berbuat dosa. Anugerahilah hamba ketaatan kepadamu, yang mana dengan ketaatan itu akan menghantarkan hamba memasuki surgamu. Amin. Curahkanlah keyakinan, sehingga dengan keyakinan itu meringankan musibah hidup yang menimpa hamba. Limpahkanlah kepada kami kepuasan dengan pendengaran, kepuasan dengan penglihatan, kepuasan dengan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami, serta jadikan semua itu sebagai warisan bagi kami. Ya Allah ya Rahman, hadirkanlah semua penuntut bagi siapa saja yang menzalimi hamba. Tolonglah hamba dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi hamba. Janganlah Engkau jadikan musibah dalam urusan agama hamba. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama hamba dan tidak pula tujuan ilmu hamba. Janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak menyayangi hamba. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dzanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sekecil dosa pun bagi hamba, melainkan Engkau ampuni semuanya di majlis yang penuh berkah di pagi hari ini. Janganlah Engkau tinggalkan sebersih keraguan pun bagi hamba, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sepeser hutang pun bagi hamba, melainkan Engkau lunasi semuanya. Janganlah Engkau abaikan semuanya, wahai Zat yang Maha Pengasih dari segala pengasih. Allahumma hasil maqasidana bil khair ya Allah. Hasilkan segala maksud, cita-cita, harapan, tujuan kami dengan baik. Allahumma hasil maqasidana bil khair mim maqasidid dunya wad din. Ya Allah, hasilkan segala cita-cita permohonan hamba semua dengan baik. Baik cita-cita, harapan, keinginan duniawi, keinginan ukhrawi, urusan agama hamba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahilah kami semua kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. قبول. ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على تلاوته الأستاذ توفيق عزيز. أسأل الله أن يسهل أموره. Amin. Amin, amin. Amin. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu Tablighul Islamiyah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadzuna Abdurrahman. Dengan segala hormat dipersilahkan. Takbir. Jazakallah khair. Ustaz Rafid. Allahu Akbar. Kedengaran Pak. Jamaahnya nggak ada Pak. Kedengaran. Pak Khalil, suara saya dengar jelas ya? Jelas Pak, di saya Pak. Terdengar Ustaz. Alhamdulillah, kalau terdengar takut nggak kedengar. Jamaahnya nggak kedengar Pak. Oh gitu. Dengar Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita semuanya, Ustaz Fudi beserta keluarga, Bu Hufin, dan para pimpinan-pimpinan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di majlis Zumiyah pada pagi hari ini yang penuh berkah. Amin. Semoga pagi ini adalah pagi yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sayyidul ayyam. Ya, mudah-mudahan kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah aktivitas kita di Kaifa ini Masya Allah luar biasa. Diawali pagi ini dengan kegiatan Kaifa berzikir, yang mudah-mudahan zikir kita menjadi banyak manfaat. Bagaimana kan wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya zikir ini akan benar-benar keimanan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswatun hasanah kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut akhir zaman. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sahabat Kaifa yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya ungkapan atau kalimat alhamdulillahi rabbil alamin adalah kalimat yang luar biasa yang harus kita ungkapkan, yang harus kita bacakan, yang sebagai ungkapan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kondisi yang masih sekarang ya sebagaimana kita ketahui bersama, namun alhamdulillah Allah masih berikan kita dan keluarga kita adalah kesehatan, kenikmatan, kenyamanan. Insyaallah mudah-mudahan menjadi bekal utama kita untuk senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah semakin banyak kita bersyukur, maka insyaallah janji Allah, la in syakartum la azidannakum, la azidannakum, la azidannakum. Jadi itu rumusnya yang Allah berikan, ya kalau kamu ingin
mendapatkan kenikmatan yang lebih yang terus datang dari Allah, maka syaratnya adalah la azidannakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tentunya ini semuanya adalah bukan satu kebetulan, ya betul Ustaz Taufik ya. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Cuma kadang-kadang kita nyebutnya ya kebetulan gitu ya. Di pembicaraan kita kemarin, alhamdulillah sebetulnya hari ini Ustaz Syah ya. Tapi qadarullah tadi sempat baca sedikit di WA grup bahwa beliau ada musibah yang menimpa di bagian keluarganya, keluarganya ya, bibi pak uaknya gitu yang meninggal. Semoga keluarga yang meninggal, terutama keluarganya Ustaz Syah, Allah terima iman Islamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya tanpa menurunkan rasa sakit, dan juga diberikan ketabahan dan juga kekuatan menerima ujian, karena itulah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan satu bentuk dari kasih sayang Allah sebetulnya. Karena dengan kita sakit, Masya Allah luar biasa, biasanya akan lebih nikmat dalam beribadah. Begitulah rumusnya orang-orang yang beriman. Baik, beranjak dari informasi sebetulnya yang saya lihat akan tadi meninggalnya keluarga Ustaz Syah menjadi inspirasi pagi hari ini. Kita mengingat akan kematian. Karena kata Allah Subhanahu wa taala ya, kata Rasulullah Muhammad, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya. Terserah hidup kumamana, tapi sesungguhnya kamu itu adalah mayit. Nah, ini yang harus kita irikan. Bahkan di dalam sebuah ungkapan Imam Ghazali menyebutkan, cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagimu. Tapi memang kebanyakan di kita ketika mendengar orang yang meninggal hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, enggak apa-apa, itu juga bagus. Kalimat istirja itu juga bagus. Tapi ternyata banyak juga nih, mohon maaf, di tempat saya Ustaz Taufik. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi ibrah ya buat kita. Itu yang gali kubur itu, kalau ada yang meninggal ucapannya apa yang betul? Alhamdulillah. Kalau santri apa Pak? Kubur. Ya, ya saru atau santri gitu. Alhamdulillah proyek. Ya, saya masih ingat waktu itu ya, menggali kubur, tapi mohon maaf ada seseorang yang menggali kubur dalam keadaan mabuk. Coba bayangkan. Ya Allah ya Rabbi, itu kan sebetulnya berarti hatinya itu sudah luar biasa keras ya. Padahal dia ketika menggali kubur itu sebetulnya menjadi ibrah harusnya, bahwa suatu saat dia akan masuk ke situ harusnya, gitu ya. Tapi ini dalam kondisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa yang namanya ajal atau kematian itu kan sesuatu hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang dalam surah, banyak di dalam surah, di antaranya mungkin di surah Al-A'raf ya, ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal itu tiba, saat itu tiba, maka tidak akan dapat diminta di penangguhan dan tidak pula mempercepat barang sesaat. Maksudnya ketika ajal itu tiba, maka tidak akan bisa itu dinanti-nanti. Tidak akan bisa itu diengke-engke. Ya Allah, nanti dulu ya malaikat Israel. Emangnya kita Nabi Musa yang bisa menahan nanti dulu ya. Kata Allah, Nabi Musa itu cabut ketika yang mau termasuk kepada Rasulullah SAW. Itu kan beda makomnya. Kita mau apa tuh? Nggak bisa. Malaikat tetap nggak bisa. Karena malaikat itu adalah hamba Allah yang taat menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia bisa disogok, tapi malaikat tidak bisa Pak Khalid. Ini iya Pak. Makanya tidak mandang bulu itu yang namanya kematian. Jadi ketika datang, kenapa? Karena sudah rumusnya Allah. Dari rumusnya Allah maksudnya apa? Di dalam ayat yang lain di surah Ali Imran ayat 145 Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznihi kitaban muajjala."
Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketetapan yang ditentukan waktunya. Artinya kematian itu adalah bukan hal yang harus kita takuti sebagai orang yang beriman. Karena kata Rasulullah, al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Kematian itu adalah pintu, laksana pintu yang setiap manusia itu pasti akan. Karena kematian itu adalah pintu kita pindah alam. Dari alam yang hidup sekarang, maka akan menuju alam yang hidup selama-lamanya nanti. Gitu ya. Iya kan? Betul Pak Khalil ya? Di surat apa itu? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Insyaallah. Kita tadinya dari yang enggak ada, yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ingkar kepada Allah, makanya Allah wajar sampai nyindir kita. Kaifa takfuru billah? Bagaimana kamu bisa ingkar kepada aku? Kepada Allah, kata Allah. Wa kuntum amwatan, tadinya kamu tidak ada. Tidak ada, Allah hidupkan kita. Fahyakum, Allah hidupkan kita. Ini sekarang hidup kita. Summa yumitukum, lalu Allah matikan kita. Lalu summa yuhyikum, Allah akan hidupkan kita. Summa ilaihi turja'un, maka dikembalikan. Iya, maka kan kita sudah paham ya, ketika seorang hamba meninggal itu kan kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Faraja'a isnani, maka kembali yang dua itu. Apa itu? Ahlu wa maluhu. Ya kan? Secinta apapun seorang istri kepada suaminya, ketika suaminya meninggal, nggak mungkin dia masuk kubur. Nggak ada itu. Kecuali di ceritanya apa itu, Mahabharata. Siapa itu yang meninggal, istrinya langsung masuk ke apa namanya, ke bara api jeger. Itu kan bukan agama kita. Agama kita tidak seperti itu. Dan cita-citanya seseorang itu tidak mungkin bisa menemani dan tidak mau pasti menemani orang yang sudah mati, tidak kubur. Gitu ya. Jadi apa namanya, yang akan menamai tidak ada. Harta pun hanya mengantar saja. Itu ambulan, mobil yang keren-keren itu mengambilkan sama dia pelataran pemakaman aja. Setelah itu kan balik lagi, nggak ada yang dibawa. Kayaknya jangan tok-tok hunting, Pak Khalil. Iya Pak. Jangan tok-tok hunting cari dunia ya. Iya. Tapi harus bersungguh-sungguh juga kalau bekerja. Itu ada keamanan. Iya Pak. Cari dia aja Pak. Ya, bagus. Asik. Wa yabqa wahidun. Maka hanya satu itu. Ya wahidun, hanya satu itu yang menyertainya. Faraja'alu wa maluhu wa yabqa amaluh. Nah, amal kita nanti yang menyertai kita. Maka sebelum ajal menjemput kita, maka kan Rasulullah SAW menyebutkan al-qais man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu amalnya itu berorientasi untuk kehidupan akhirat. Karena dia yakin dan sadar betul bahwa kehidupan yang langgeng adalah kehidupan yang nanti setelah kematian ini. Perkara mati itu dengan cara apapun, yang penting tadi di dalam doa disisipkan oleh Ustaz Taufik agar meninggal itu dalam meninggal yang kalau bahasa kita husnul khatimah. Apa sih husnul khatimah? Meninggal di waktu dan kondisi dan keadaan yang pas dengan sesuai yang diharapkan. Apa itu? Meninggalnya misalnya di tempat yang mulia, masjid, tapi juga dengan kondisi yang dalam baik, misalnya bertakbir ketika azan, bukan meninggal ketika nyolong keropak masjid, bukan. Walaupun di masjid tapi nyolong keropak masjid itu kan hina itu ya. Meninggal di mana? Di masjid, alhamdulillah, tapi digebukan warga nyolong sendal. Bukan itu yang diharapkan. Meninggalnya dalam keadaan sujud, masya Allah. Banyak kan cerita-cerita saudara-saudara kita, termasuk dulu sahabat kuliah saya itu jadi marabot masjid ya di daerah Bogor Tengah sana. Begitu sedang azan Jumatan langsung meninggal itu, masya Allah. Masih muda Pak Khalil, belum nikah lagi. Waduh. Ya hati-hati ya, makanya kan yang namanya tadi ajal kan nggak memandang. Iya Pak. Hati-hati Pak Khalil. Kan, iya hati-hati. Nikah loh. Nikah ya. Ini kemarin ya kesepuan kita di atas ini di Kampung Nyamplung ini, itu kan Jumatnya masih mimpin pengajian, masih zikir dan sebagainya. Ternyata ketemu Jumat lagi.
Biasanya istri saya itu sering nyapa apa, tapi ternyata masya Allah luar biasa. Allah meninggal, Allah panggil meninggal gitu ya. Dan itu dia tidak ada yang tahu kapanpun kita meninggal. Itu adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan dibaca surah Luqman ayat terakhir Pak Khalil. Nanti airnya keluar. Oh, ada Faisal, Allah ya. Baik, jadi tadi maka di dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, yang kita sebutkan secara sepintas itu silakan dibaca kembali. Di surah Al-A'raf tadi Allah ingatkan fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu ada hal yang luar biasa. Kenapa itu? Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ya. Ketika ajal itu sudah sampai, maka tidak ada yang bisa dipundurkan dan tidak ada yang bisa dipajukan. Tentu dulu tahun berapa ya? Saya waktu itu masih di SMP lah. Ada salah satu guru agama saya menyebutkan ya, karena kita waktu itu sering olahraga apa gitu. Beliau itu guru agama tapi juga karatenya luar biasa. Menyampaikan bahasa beliau. Tahu kamu siapa itu? Bapaknya karate dunia. Saya nggak kurang paham juga itu ya siapa. Ingat gak bapak semuanya cerita itu? Kan di tengah kehidupannya putus asa, orang Jepang, dia itu udah putus asa, pokoknya udah ambruknya, keluarganya juga carut marut gitu ya. Ternyata dia di tengah keputus asanya itu mau bunuh diri dia. Apa itu dalam idenya di harakiri itu kan. Begitu ditancapkan itu berarti gak mempan karena dia jago bela diri dan latihannya luar biasa. Masya Allah luar biasa. Dan dia hebat ya, latihannya juga mukul banteng. Lari dia di atas, kemudian dia terjun tuh di lantai 17. Kata dia mati, tinggal pingsan doang. Kenapa? Ternyata begitu dia jatuh pas mobil bak sampah itu lewat. Mobil sampah yang orang Jepang yang dibayangkan kayak mobil bak sampah kita ya. Kalau bak sampah kita mah campur aduk, arek beling, arek puisi, arek daun kayak gitu. Iya, tapi di Jepang itu rapi. Gubrak. Dia hanya pingsan dan sebagian ada yang patah tulang sedikit, sehat lagi. Itu luar biasa. Akhirnya di tengah-tengah seperti itu dia mau bunuh diri, nggak bisa. Ternyata besok ada pengumuman tokoh yang luar biasa, yang hebat, yang luar biasa, kuat. Ya, karena dia bapak karate sedunia. Ternyata meninggalnya hanya dengan nyamuk. Makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang nggak usah ngurus karate, dipencet di sidret mati gitu ya. Nah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ya itu ya kita sebagai orang beriman ya mati. Nah kondisi sekarang pun ya begitu. Yang kondisi yang sekarang masya Allah luar biasa, serba panik ya. Kemarin ada COVID, singkohnya udah pulang ke sana ke Cina, jadi si Om sekarang. Ya, Omikron ya namanya. Ya, mudah-mudahan lah mau si Om kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bin rabbal amin. Dan yang kita takutkan bukan itu. Ya, tapi kita juga jangan merasa sehat. Tetap ketika kewajiban kita ikhtiar menjaga. Wah, jangan sampai ada yang mengeluh nih teman-teman yang sudah saya sudah disuntik katanya divaksin 5 kali 2 kali tambah yang booster ini tetap aja kena. Nah, ingat itu keimanan dan akidah harus dikuatkan. Yang menyembuhkan itu bukan itu. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah, itu ibrah buat kita bahwa kita mah hanya bisa berusaha. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, lagi kenapa? Karena yang namanya kematian itu adalah hal yang tadi sudah disebutkan, hal yang itu nyata dan itu pasti akan dialami. Tadi kan disebutkan bahwa al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Setiap matian itu adalah laksana pintu yang semua orang akan melalui pintu itu. Oleh karena itu kita siapkan sebaik-baiknya. Kita siapkan bekal kita dan kita siapkan apapun yang akan nanti membuat diri kita itu menjadi orang yang insya Allah mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak beramal baik, beramal salih, beramal yang mengikuti segala
syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mumpung kita belum dicabut, gitu ya. Dicabut apanya? Ya kenikmatannya. Walaupun yang namanya kematian tanda-tandanya biasanya ada gitu ya. Ada tanda-tandanya itu apa sih? Ya, semakin bertambah usia biasanya akan diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai tuh yang namanya ada putih-putih di rambutnya. Nah, itu gambaran dan peringatan kepada kita ya, yang usianya sudah di atas 40 ya. Saya, siapa lagi ya? Ustaz Taufik makanya belum deh. Yang lain lah ya. OTW, Oh, udah Pak. ya. OTW. Itu sudah harus segera meninggalkan dunia hitam menuju dunia yang putih. Tinggalkan dunia hitam, ayo kita masuk dunia yang apa di sana ada sinar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu kebaikan-kebaikan harus kita tingkatkan. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan jika seseorang sudah masuk usia 40 tapi masih dawam melaksanakan kemaksiatan, auzubillah, dan juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda itu orang-orang yang ya siap merugi di akhirat kelak. Alhamdulillah Allah tempatkan kita di bagian keluarga besar SIT Kaifa yang insya Allah tempat kita bernaung mendulang pahala bersama saling menguatkan dan mengingatkan, yang mudah-mudahan ini semuanya menjadi salah satu wasilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa akan rindu dan juga senang dalam kebaikan. Karena salah satu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu rezeki berubah kebahagiaan itu bukan hanya harta, tapi apa? Kita ada di lingkungan orang-orang yang baik insya Allah. Baik artinya berarti sahabat-sahabat kita yang tulus ikhlas, yang mau mengingatkan kita, yang mau menyadarkan kita dikala kita lupa. Hanya teman-teman semuanya, seandainya ada para pimpinan yang mengingatkan, ada para pimpinan yang menegur, gitu ya, itu adalah sebuah ungkapan kasih sayang, ungkapan yang luar biasa, ungkapan yang mungkin bisa jadi ketika cara penyampaiannya agak nyelekit ke kita, tapi itu ungkapan kasih sayang dan bukan berupa tanggung jawab. Beliau itu adalah orang yang tanggung jawab, orang-orang yang ingin melaksanakan amanah-amanahnya. Hanya mungkin biasanya kan keterbatasan dalam komunikasi dan lain sebagainya, sehingga mungkin cara orang menyampaikan berbeda-beda. Tapi berpositif thinking lah, berhusnuzanlah kita semuanya bahwa kemungkinan orang tua kita, guru-guru kita dalam mengingatkan kita beda cara-caranya. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, misal ini mana nih sekarang kok nggak absennya kurang, kok informasinya kurang, nah, itu adalah salah satu bentuk dari mengingatkan. Beruntung kita masih ada yang mengingatkan. Coba kalau enggak, nanti kita di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah buat janji, kamu sudah berikrar bersama-sama, tapi kamu mengingkari. Hati-hati, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan. Ya, teman-teman semuanya. Ini kan dalam rangka kita menguatkan diri kita supaya kita bersiap-siap untuk tadi. Apa itu? Menuju kepada kematian. Ingat, iya, itu kan datangnya baghtatan, tiba-tiba, sekonyong-konyong, atau ngadadak gitu ya, tidak ada yang ngasih dulu. Enak kalau ada yang ngasih tahu dulu, ya kan? Seperti tadi sampaikan dalam kisah datang kepada Nabi Musa atau datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau kita kan enggak. Tapi sebetulnya peringatan itu datang, ya Ustaz Taufiknya. Apa itu tadi? Kadang-kadang berupa rasa kurang sehat, sakit dan sebagainya, ya kan? Yang penting kita harus yakin bahwa selagi kita masih ada rezekinya, selagi kita masih sehat, ya berarti memang itu semuanya mudah-mudahan masih jauh. Mudah-mudahan kalau hubungan kita. Tapi sekali lagi, kalau Allah berkehendak, kan tadi saya sampaikan berapa banyak. Coba teman-teman lihat deh, ada sekarang tangan ketika siaran, ketika mohon maaf, ketika joget-joget dangdutan, tiba-tiba malaikat datang. Emang kita mau malaikat jangan dulu tuh, saya ganti dulu, mau sholat dulu sebentar. Nggak bisa. Iya nggak Pak Lil? Iya Pak, nggak bisa nawar. Masya Allah. Ini nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Maka tadi kan tadi di dalam surah Ali Imran, wa makan nafsin antamuta illa bi'idznillah kitabam.
Itu yang harus kita pegang, bahwa setiap yang menyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka ini pegangan kita ya, walaupun kadang-kadang ya ancaman bagi kita orang yang beriman adalah kita itu kadang-kadang di Allah diuji semuanya, diuji dengan sekarang ini. Ya kan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, itu sudah jadi hak Allah, kita diuji. Tapi ujian ini untuk menguatkan keimanan kita. Apakah kita itu menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi orang-orang yang beriman? Jangan sampai kita hanya di mulut saja. Jadi kalau di surah Al-Ankabut itu kan ayat 2 dan 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kan kalau bahasanya Allah Subhanahu wa taala, maka apakah manusia mengira gitu kan, mereka itu ayyaqulu akan mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita belum pernah ikut tuh yang namanya perang. Bagaimana merasakan perang di awal-awal Islam, itu nggak merasakan itu. Para sahabat, masya Allah luar biasa. Sampai ketika perang Badar, bahkan perang Khandaq juga itu, masya Allah luar biasa. Sampai ada sahabat mengatakan, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Karena saking sudah luar biasanya terjepit, luar biasa. Kita nggak mengalami itu. Gitu kan ya? Di di kehidupan kita belum mengalami hal yang mengguncang. Ya, walaupun ada pengalaman orang berbeda-beda ya, ujian kita berbeda-beda. Karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji kita, tapi pasti sekedar dengan kemampuan kita. Mungkin kita dalam kehidupan ini pernah mengalami ujian itu. Kita mengalami ujian-ujian yang mungkin berbeda dengan yang lain. Ya, makanya jangan sampai enak ya jadi orang kaya. Kenapa? Naik mobil, turun mobil. Padahal orang kaya juga diuji. Betul, itu diuji. Apa ujiannya? Gak bisa tidur itu, Maulin. Gak bisa nyenyak. Ketisan, luar biasa. Oh iya. Iya kan? Masya Allah luar biasa. Gak bisa tidur. Kontrak sedikit. Waduh, apa itu di lantai 3? Kenapa? Karena dia ingat hartanya. Emang berat itu menjaga harta itu. Harus juga terus. Makanya kan kalau kita hidup ini hanya orientasinya harta, ya mungkin dengan punya mobil dan lain sebagainya dikata orang sukses. Kan bukan itu. Ingat tadi kata Rasulullah, al-qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh kaya, harus kaya. Bagaimana kita akan berbagi, bagaimana akan kita berinfak kalau kita nggak kaya, kan begitu ya? Silahkan. Ya rumusnya kan begitu di dunia, tapi kita harus bisa bawanya. Kenapa? Karena ingat bahwa semuanya akan dimintai bertanggung jawab. Ini handphone dari mana? Ini laptop dari mana? Ini laptop dari mana? Ini pulpen dari mana? Ini kita tanya nanti. Kita tidak bisa menjawab itu kalau belum beres semuanya. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, yang Allah Subhanahu Wa Taala, singkat saja, mungkin tidak panjang lebar ya, atau barangkali juga nanti ada yang akan menambahkan. Kita hanya menguatkan saja untuk saya, diri saya sendiri. Ya kenapa? Karena ternyata memang kita ini siap-siap. Tadi disebutkan Rasulullah SAW, "Masyita fa innaka mayyitun." Hidup terserah kamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu itu adalah mayit. Apa itu maksudnya? Ya calon mati. Jadi kita semuanya akan merasakan kematian. Semuanya kita akan meninggal. Wallahu alam kapan, wallahu alam di mana, wallahu alam sedang apa. Makanya perbanyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Kita ya semakin kita diwafatkan dalam keadaan kita meninggal dalam keadaan yang insya Allah tadi yang tepat, yang pas, meninggal dalam keadaan mengajar. Kan enak ya Pak Khalil ya. Meninggal ketika dalam keadaan misal ketika sedang mengawal anak-anak, ketika sedang mengajar, ketika sedang dakwah, ketika sedang ceramah, ketika sedang imam, insya Allah biasa. Teman-teman ketika berangkat melangkahkan kaki dari rumah menuju ke Kaifa, kalau itu memang sudah diniatkan memang inilah tempat saya untuk mencari ma'isyah saya dan tempat juga saya untuk beribadah, maka ketika keluar itu sudah bernilai jihad.
fisabilillah. Jangan kira-kira itu. Jangan disepelekan. Ketika sudah berangkat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bagi yang seperti saya, Ustaz Taufik yang sudah ada tanggungan di rumah, maka begitu keluar kita bismillah niatkan mencari maisha yang halal, tentunya menjalankan dan menunaikan segala apa yang sudah kita akadkan, itu menjadi hal yang luar biasa. Seandainya pun ternyata Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita berangkat mencari maisha, maka itu adalah menjadi orang yang meninggal ketika sedang sabilillah. Amin. Dan meninggal dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, terus niatnya ketika kita akan berangkat keluar, ketika kita akan berangkat menuju tempat kita bekerja, ketika kita akan beraktivitas, agar itu yang membedakan secara kualitas kita dengan orang lain, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan, karena jujur saja saya sudah tenang ada Ustaz Syahroni yang ngisi, tapi ternyata tadi Fadlullah ya, Masya Allah, Allah berikan ada hal yang terjadi. Mudah-mudahan semuanya keluarga besar Islam Kaifa senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Pada Pak Haji Al-Munawi dipersilakan untuk membacakan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina al-awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulina ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan na'imin, Allahumma hamdan syakirin, Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تعذبنا مما يقولون واغفر لنا مما لا يعلمون. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.